أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وإنما هذه الطاعات والمعاصي علامات على الإثابة، أي إثابة الله بالثواب والتعذيب أي تعذيب الله بالعذاب. ولمن اتصف به أي المذكور من الطاعة والمعاصي. فمن أراد أي الله قربه أي سعادته وفقه أي للطاعات. ومن أراد بعده أي شقاوته خلق فيها المعصية. فجميع الأفعال اختيارها واضطراريها خيرها وشرها خلق الله تعالى، لكن لا يجوز نسبة القبح إلى الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنه تعالى خالق الشر والمعاصي
qadurati wal qiradati wa nahwi dzalika adaban ma'ahu ta'ala wa mahallul man'i idza kana ala sabilil muta'ayyinina kal madhkuri wa illa fala muni'a fa yajuzu ay yuqala innahu ta'ala khaliqu kulli syai'in khaliqul alami wa nahwu dzalika wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fala wujuba alaihi ta'ala ay bin nadari li dzatillahi wa hadha la yunafi annahu qad yajibu syai'un liwa'dihi ta'ala aw liqtidai hikmatihi ta'ala wujudu dzalika syai'i aw lita'alluqi ilmihi ta'ala fil azali wujuduhu lita'alluqi ilmillahi ta'ala wujudahu khilafan li hadhil firqati al-fasiqati annahu law wajaba alaihi ta'ala ahadal amrayn law wajaba lillahi alaihi ta'ala ahadul amrayni minas salahi wal aslahi lama khalaqal kafira walama khalaqal kafiral faqiral lil adabi fid dunya bil faqri wa fil akhirati bil adabi wa fil akhirati bil adabil alimi al mukhalladi li annal aslaha al kafiru adamu khalqihi wa inna khalqal aslahi lahu imatatu saghirin aw salbi khalqihi qabla taklifi dan hanyalah taat ini dan maksiat ini adalah alamatun tanda-tanda atas memberi pahala, yakni memberi pahalanya Allah dengan memberinya Allah dengan pahala, wa ta'dzibi dan menyiksa, yakni ta'dzibillah menyiksanya Allah dengan siksaan, wala manit tasafabi dan sungguh siapa yang bersifat dengannya, yakni al-madhkuri dengan yang tersebut itu minat ta'ati wal ma'asi, yaitu ta'at dan maksiat, faman arada ay Allahu qurbahu dan barang siapa yang Allah menghendaki dia itu dekat kepada Allah, yakni sa'adatahu, yakni keberuntungannya di sisi Allah, wa waffaqahu niscaya Allah berikan taufik ke dia atau lit-ta'ati untuk taat, dan siapa yang Allah kehendaki bu'dahu jauhnya dia dari Allah,
ay syaqawatahu, yakni kelacurannya, kerugiannya. Khalaqa fiha al-maksiyata, niscaya Allah ciptakan padanya akan kemaksiatan. Fajami'ul af'ali, maka sekalian perbuatan-perbuatan itu ikhtiyariyuha, hal keadaan dia itu diusahakannya akan perbuatan itu, atau itirariyah atau itirar, artinya spontanitas perbuatan itu, khairuha baiknya, wa syarruha dan buruknya, bi khalqillah dengan ciptaan Allah. Lakin la yajuzu, akan tetapi tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak boleh bahwa dikatakan bahwasanya Allah khaliqus syarri, menciptakan keburukan, kejahatan, wal ma'asi, menciptakan segala kemaksiatan, wal qadurati, menciptakan segala kotoran-kotoran, wal kiradati, menciptakan kera, monyet, wa nahwi dzalika, dan seumpama itu. Adaban, karena beradab, karena sopan, karena tata kesopanan bersama Allah Ta'ala. Wa mahallul man'i, tempat dilarangnya apabila ada ia itu atas jalan menentukan, atas jalan ta'yin, atas jalan menentukan seperti yang tersebut itu. Artinya ditentukan kejahatan ciptaan Allah, maksiat ciptaan Allah, itu menentukan, itu nggak boleh. Fala, maka tidak boleh. Ya. Wa illa, kalau tidak ta'yin, kalau tidak tertentu menentukan keburukan kepada Allah, fala man'a, maka tidak ada larangan daripadanya. Contoh, fayajuzu, maka boleh ayyuqala, dikatakan annahu ta'ala khaliqu kulli syai', Allah pencipta tiap-tiap sesuatu. Khaliqul alami, Allah khalaqal alam, Allah menciptakan sekalian alam. Wa nahwu dzalika, dan seperti yang demikian itu. Ya. Ala sabil ta'yini kal madhkuri, ya, seperti yang demikian itu. Wa nahwu dzalika, dan seumpama yang demikian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Fala wujaba alaihi, maka tidak ada kewajiban atas Allah Ta'ala, ay bin nadhari bidzati, dengan melihat, memandang kepada zatnya Allah. Wa hadza la yunafi, dan ini tidak menafikan, annahu, bahasanya Allah qad yajibu syai'un, terkadang wajib sesuatu, liwa'dihi, karena janjinya, au liqtidai hikmatihi, karena tertuntut hikmahnya, tertuntut hikmah Allah. Wujudzalika, adanya yang demikian itu sesuatu, au lita'alluqi ilmihi, atau karena berta'alluq ilmunya Allah pada azal, pada zaman yang enggak ada permulaan. Wujudi, dengan adanya. Wa khilafa hadhil firqati, wa khilafan, berbeda bagi firqah, bagi kelompok yang fasik ini, yakni Mu'tazilah. Kenapa? Annahu law wajaba alaihi, karena bahasanya jikalau mewajibkan atas Allah Ta'ala
ahadal amraini, jikalau mewajibkan Allah Ta'ala ahadul amraini, salah satu dari dua perkara, minas solahi, dari solah, wal aslah, dan aslah. Solah yang baik, awal aslah yang paling baik. Kalau wajib Allah melakukan yang baik atau yang paling baik, lama khalaqal kafir, niscaya Allah tidak menciptakan al-kafiral faqiral mu'adzaba fid dunya bil faqri fil akhirati bil adzabil alim. Niscaya Allah tidak ciptakan orang kafir yang miskin, yang disiksa di dunia dengan kefakirannya, dan di akhirat siksa dengan azab yang pedih. Al-mukhladi, yang dikekalkan, atau al-mukhlidi, yang kekal. Li'annal aslah, karena bahwasanya yang terbaik, lil kafiri, bagi kafir, ada mukhalfihi, tidak menciptakan dia menjadi kafir. Wa innal faqira wa yakhluqa, dan wa in khalaqa, jika Allah menciptakan, ya, fal aslah lahu, kalau Allah ciptakan kafir, maka yang paling baik baginya imatatuhu, mematikan kafir semenjak kecil, atau salaba aklihi, atau diangkat, dihilangkan akalnya, gila, ya, qabla taklif, sebelum ada perintah syariat, atau sebelum mukallaf, sebelum ada perintah hukum atau perintah syariat. Ini masalah kita, perbedaan akidah antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah mengatakan enggak ada yang wajib bagi Allah melakukan apapun, karena Allah bersifat masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, apa yang Allah enggak kehendaki enggak ada. Jadi sesuatu ini tergantung kehendak Allah, bukan dengan aslah dan saleh, bukan tergantung keadaan dia baik atau yang terbaik. Allah mengatakan Allah mesti wajib melakukan yang baik dan yang terbaik. Bagi Rasulullah enggak ada yang wajib bagi Allah, karena Allah bersifat masya Allah kana wa lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah enggak kehendaki enggak terjadi. Jadi kejadian sesuatu atas kehendak Allah enggak ada yang wajibin. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah wajib menjadikan yang salah yang baik. Seperti wajib Allah jadikan orang ini tidak kafir supaya masuk surga. Wajib orang jadikan dia tidak kafir yang fakir, karena kalau dia fakir disiksa di dunia saja, tapi dia mukmin. Tapi kalau dia fakir yang kafir, dunia akhirat disiksa. Di dunia disiksa dengan kefakiran, di akhirat siksa dengan neraka jahanam. Nah, kalau wajib nggak ada orang kafir yang fakir. Tapi Allah jadikan orang kafir, dia udah kafir, udah fakir, udah susah hidupnya. Berarti Allah jadikan dia di akhirat disiksa dengan kekafirannya, di dunia disiksa dengan kefakirannya. Ini nggak wajib Allah tidak menjadikan kafir yang fakir. Ini boleh saja Allah jadikan ada orang kafir yang fakir, ada orang kafir yang menderita di dunia. Karena nggak ada yang wajib bagi Allah. Ini bagi kita Allah menjadikan apa yang dikehendaki.
Mau jadikan dia kafir boleh, mau jadikan dia fakir boleh, mau jadikan dia ini orang anak kecil sholat, anak kecil belum sampai balik meninggal masuk surga sholat. Nah ini yang dikatakan beda dengan Mu'tazilah. Nah kalau kita ahli sunnah mengatakan tidak ada yang wajib bagi Allah melakukan apapun, karena Masya Allah karena malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi, apa yang Allah tidak kehendaki nggak jadi. Itu kejadian sesuatu atas iradatullah. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki, bukan diwajibkan oleh siapapun. Ya, di sini dijelaskan. Innama hadhihi ta'atu. Hanyalah taat ini dan maksiat ini alamatun, tanda atas memberi pahalanya Allah dengan pahala dan menyiksanya Allah dengan siksaan. Jadi kalau orang taat, tandanya bakal dikasih pahala oleh Allah. Kalau orang maksiat, tandanya bakal disiksa sama Allah kalau dia nggak tobat. Itu sebagai alamat saja. Makanya Ahli Sunnah mengatakan bahwasanya ada taat dan maksiat itu adalah tanda-tanda atas memberi pahala Allah Ta'ala dengan pahala. Ya. Dan juga wat ta'dzib. Dan orang maksiat tanda Allah akan menyiksa dia dengan siksaan. Menempat maksiat, tandanya bakal disiksa dengan tobat. Itu hanya alamat. Ya. Limanit tashabihi. Jadi bagi orang yang bersifat dengan yang tersebut dari taat dan maksiat. Manakala orang bersifat taat, itu tandanya bakal dapat pahala dari Allah. Kalau orang bersifat dengan maksiat, tandanya bakal mendapat siksa Allah. Ini namanya alamatul. Ya, faman arada qurbahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki qurbah, dekatnya orang kepada Allah, dimaknakan sa'adatahu tafsirnya. Siapa orang yang Allah kehendaki dekat sama dia, dalam arti sa'adah, beruntung dia. Ya, beruntung dia. Waffaqahu bitta'ati. Allah kasih taufik untuk bertaat. Jadi kalau orang kehendaki Allah dekat sama Allah, yang beruntung dikasih taufik buat ibadah. Ini kayak kita, alhamdulillah dikasih taufik buat ibadah, buat ngaji, buat taat. Tandanya Allah bakal kasih pahala. Ya. Wa man arada bu'dahu, dan siapa yang Allah kehendaki jauhnya seseorang, dimaknakan syaqawatahu, jauh orang sama Allah, mana berlacur. Orang kalau jauh sama Allah nggak ada rahmat, nggak ada maghfirah, nggak ada pahala, karena jauh sama Allah. Nah, siapa yang Allah kehendaki jauh dari Allah, kelacurannya, khalaqa fihi al-maksiyata. Allah jadikan pada orang itu maksiat. Terus siapa yang Allah jadikan lacur, ditandanya Allah berikan dia maksiat. Khadalahu, khadal lawanan waffaqahu. Allah rendahkan dia dengan kekuatan untuk maksiat. Ya. Fajami'u af'ali, kesimpulannya, maka sekalian perbuatan-perbuatan itu ikhtiyariha badal dari al-fa'ali, baik perbuatan itu diikhtiarkan, autirariha, nggak diikhtiarkan, spontanitas. Ya. Kayak orang ngomong latah, nggak ada kehendak ngomong, itu iktirar. Jadi orang latah ngomongnya nggak ada qasad di hati. Baik itu perbuatan ikhtiar atau iktirar, khairiha, kebaikannya atau buruknya,
yakhluqullah, Allah ciptakan akan perbuatan itu. Jadi orang berbuat kebaikan dengan ikhtiar, ciptaan Allah. Allah buat kebaikan dengan ikhtiar, perbuatan Allah. Baik perbuatan yang dikerjakan dengan ikhtiar, kebaikan, itu adalah ciptaan Allah. Dan perbuatan kemaksiatan, baik ikhtiar atau ikhtiar, itu adalah ciptaan Allah, bukan kerjaan kita. Walakin la yajuzu nisbatul qabihi ilaihi, tetapi enggak boleh kita menyandarkan buruk kepada Allah. Nisbata membangsakan Allah melakukan kejahatan. Nih, juga orang ada bikin nyanyian takdir itu kejam. Jadi kalau takdir kejam, yang bikin takdir apa? Kejam. Boleh nggak nisbahkan Allah kejam? Itu keburukan. Nggak boleh bangsakan Allah dengan keburukan. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan bahasanya Allah Ta'ala khaliqus syarri. Nggak boleh dikatakan Allah menciptakan kejahatan, wal ma'asi, menciptakan kemaksiatan, wal qadurati, menciptakan qadurat, kotoran-kotoran, wal kiroda, dan kera. Itu kan buruk. Nggak boleh. Allah menjadikan kera, Allah jadikan yang kotor-kotor, nggak boleh. Kenapa? Karena mengkhususkan keburukan kepada Allah. Tapi kalau umum boleh. Wa nahwi dzalika. Ya. Adaban ma'ahu, karena adab kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim beradab sama Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila saya sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Itu sakit itu keburukan. Dia nggak bilang idza amradani Allahu, enggak. Apabila Allah bikin sakit saya enggak. Tapi dia nisbahkan sakit. Wa idza maridtu, kalau saya sakit dinisbahkan sama dirinya. Kenapa? Sakit sesuatu yang buruk, dengan nisbahkan kepada Allah. Nggak dikatakan idza amradani Allah, apabila Allah bikin sakit saya, enggak. Karena sakit buruk, nggak dinisbahkan sama Allah. Nabi Ibrahim. Nah, baru yang baik wa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Kesembuhan disebabkan sama Allah. Kalau saya sakit, yang baikin Allah. Sakit nggak dinisbahkan kepada Allah, tapi kepada dirinya. Sembuh disebabkan kepada Allah, karena itu adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Ini Nabi Ibrahim, adabnya sama Allah. Padahal sakit, siapa yang jadi? Allah. Tapi dia nggak bilang Allah yang sakitin saya. Dia tahu Allah yang bikin sakit, tapi nggak disebabkan sakit sama Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Jadi sakit nisbahnya sama dirinya, bukan sama Allah. Kenapa? Itu yang buruk. Ya. Sama juga orang kalau ceramah, yang baik dari yang buruk dari saya, yang baik dari Allah. Ini sokan sama Allah. Apa-apa omong yang baik dari saya, dari Allah. Apa-apa yang buruk dari saya. Itu namanya adab sama Allah. Nggak dibilang yang baik buruk dari Allah. Itu disebabkan yang buruk dari Allah itu adalah nggak sopan. Ya. Juga wa mahallul mani'i, tempat larangan, idza kana ala sabil ta'yini kal madhkur. Larangan menisbahkan buruk kepada Allah kalau tertentu seperti yang tersebut. Ya, Allah menciptakan segala kotoran, itu tertentu. Allah menciptakan kera, Allah menciptakan yang hina-hina. Nah, ini nggak boleh, namanya adab. Jadi tertentu. Wa illa, kalau nggak tertentu, fala man'a, nggak dilarang. Kalau umum boleh. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk keburukan. Umum.
Allah ciptakan apa saja, termasuk ada keburukan. Tapi nggak tertentu keburukannya. Itu boleh, nggak dilarang. Wa yajuzu ayyaqula inna ta'ala khaliqu kulli syai'. Maka boleh dia katakan sungguhnya Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Boleh. Allah menjadikan segala sesuatu. Juga khaliqu al-alama. Khalaqul alama. Allah menciptakan alam. Nah, Allah jadikan semua alam. Boleh, karena umum. Ya. Wa nahwu dzalika. Jadi dan seumpama itu ya binadillallah. Ya. Wa nahwu dzalika dan seumpama itu. Au liqtidai hikmatihi. Atau karena tertuntut hikmah dari Allah. Wujuda dzalika syai', adanya segala sesuatu itu. Jadi dengan hikmah Allah sembuhkan sakit yang Allah jadikan. Sakit yang Allah jadikan. Tapi ada hikmahnya apa? Sembuh. Tuntutan hikmah namanya. Allah jadikan kesembuhan dari sakit yang Allah jadikan. Itu iktidai hikmati bisyai'. Au lita'alluqi ilmihi ta'ala fil azal. Karena bertaluk ilmu Allah pada azal. Pada zaman yang ada permulaan. Yang ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Ketentuan Allah pada zaman yang ada permulaan. Sebelum ada alam, Allah ciptakan segala makhluk, termasuk kera, termasuk yang hina-hina. Itu boleh, karena ta'alluq tanjizi qadim. Jadi menceritakan tentang ilmu yang bertakluk pada Allah yang nggak ada permulaan. Namanya ta'alluq tanjizi qadim. Karena ada ta'alluq tanjizi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis. Ya. Biwujudihi. Jadi ta'alluq tanjizi qadim dengan adanya. Seperti menceritakan ta'alluq ilmu Allah pada azal untuk mengadakannya. Ya. Jadi pada zaman yang ada permulaan Allah sudah tetapkan akan menjadikan kera umpama. Ta'alluq tanjizi qadim. Boleh. Ya. 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 Biwujudihi. Ya. Khilafan hadhil firqati, berbeda dengan kelompok yang fasik ini. Kenapa? Li'annahu, karena kelompok yang fasik ini Mu'tazilah adalah mereka mengatakan wajib Allah membuat sholat dan aslah. Nah, kenapa? Li'annahu la wajaba alaihi ta'ala. Kalau dikatakan wajib Allah berbuat yang sholat dan aslah, karena bahasanya jika mewajibkan atas Allah Ta'ala ahadal amraini, salah satu daripada dua perkara, minas sholah wal aslah, dan sholah yang baik, aslah yang lebih baik, lama khalaqal kafiral fakir. Misalnya Allah tidak jadikan kafir yang fakir. Kalau Allah wajib berbuat aslah, Allah nggak jadikan kafir yang fakir. Karena kalau kafir yang fakir, siksanya dunia akhirat. Kita jadikan kafir, bakal disiksa di akhirat. Fakir, disisa dunia dan kefakirannya. Itu kalau memang Allah wajib berbuat aslah, nggak jadikan kafir yang fakir. Al-mu'adzaba fid dunya bil fakri, yang disiksa di dunia dengan kefakirannya, fil akhirati al-mu'adzaba bil adzabil alimil mukhladi atau mukhlidi. Jadi dengan siksa Allah yang pedih, yang dikekalkan atau yang kekal. Li'annal aslah, karena yang paling baik al-kufru adamu khalqihi.
Yang bagus adalah orang kafir nggak dijadiin. Jadi kalau dia dijadikan kafir yang fakir itu nggak baik. Kenapa? Bagi dia di dunia disiksa dengan fakir, di akhirat disiksa dengan neraka karena kafirannya. Yang bagus adalah yang aslah orang kafir nggak dijadiin, tapi tetap Allah jadiin. Nah ini itu yang aslah adamu khalqihi, tidak menciptakan kafir itu. Ya. Wa in khalaqa fal aslah lahu imatatu haqiqan. Kalau Allah jadikan kafir yang fakir, yang bagus adalah Allah matikan masih kecil. Jadi kafir dan masih kecil udah mati, nggak dosa dia. Atau salbu aklihi, atau Allah hilangkan akalnya, gila, dijadikan dari gila. Gila nggak ada hukum. Makanya kalau orang pengen masuk surga nggak pakai ibadah, minta aja gila dari kecil. Orang pengen masuk surga tanpa ibadah, minta aja gila dari kecil. Kalau dia gila dari kecil, itu nggak ada kewajiban apa-apa, tetap masuk surga. Ini makanya yang bagus si kafir dijadikan gila masih kecil. Ya. Itu salaba aklahu qabla taklif, diangkat dia punya akalnya sebelum dia balik. Nah ini berarti itulah tandanya Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Ada yang jadikan kafir, ada yang jadikan kafir fakir. Ya, yang bagus kafir jangan jadi supaya nggak disiksa. Yang aslah fakir dan kafir nggak dijadikan, tapi Allah jadikan nggak? Banyak orang kafir fakir, berarti Allah nggak wajib berbuat sholat dan aslah. Ini alasan ahli sunnah wal jamaah. Wa hukiya anal hafidha Ibnu Hajar lama kana qadi wallahu a'lam.